Bab 256, Masalah Zhang Yu meningkat. Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhall.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Zhang Yu kembali ke area ulasan bukunya dan tentu saja melihat pesan dari Taoist Grimace yang didorong oleh orang lain. Kemudian saya mengklik dan melihat. Setelah membaca, Zhang Yu sedikit terdiam. Meskipun ucapan Grimace tampaknya sangat sopan, makna di dalam dan di luar kata-kata itu tetap saja menjiplak karyanya. Bukankah ini seperti menuangkan air kotor di siang hari? Bolehkah saya menjiplak Anda? Bahkan jika Anda berpikir, saya rasa Anda tidak bisa menulis dengan baik. Zhang Yu yang tidak senang datang ke area komentar buku baru Grimace Taoist, sebagai pihak dalam masalah ini, tidak mungkin untuk tidak berbicara. Jelas dia tidak melakukan apa-apa, dan dia bersikeras menjadi maniak plagiarisme. Bagaimana ini bisa ditoleransi? Saya memikirkan kata-katanya dan meninggalkan pesan. Biarkan saya meminjam harta karun dewa, wajah hantu. Dengan ini saya nyatakan, karya saya sepenuhnya asli, dan tidak ada plagiarisme atau meminjam dari karya siapapun. Terima kasih. Setelah Zhang Yu meninggalkan pesan, dia memperbarui bab terbaru dari Suang Jiao yang tak tertandingi, dan kemudian offline. Bagaimanapun, plot berikutnya dari kedua buku itu benar-benar berbeda, dan jumlah kata yang ditulis secara alami akan diketahui orang lain. Apalagi yang ada, dijelaskan, orang King membersihkan dirinya sendiri. Gurita itu sendiri datang untuk meninggalkan pesan di wajah-wajah muram itu. Harus saya katakan, seperti film laris yang meledakkan wajah-wajah muram buku baru itu. Grimace, sebagai dewa kuno dari Vertex Chinese Network, memiliki banyak penggemar. 2 hari tahun baru Imlek adalah puncak pembacaan pembaca. Banyak penggemar Grimace sudah tahu tentang gurita yang menjiplak novel hantu. Karena telah terjadi diskusi yang panas di antara satu sama lain dan di antara para pembaca Grimace. Secara umum, tentu saja, penggemar siapa yang berbicara dengan siapa. Mereka telah mengutuk tindakan plagiarisme yang tidak tahu malu. Grimace pergi ke Zhang Yu untuk meninggalkan pesan, dan banyak penggemar juga tahu bahwa mereka masih berbicara dalam grup untuk waktu yang lama. Satu demi satu memuji kemurahan hati Grimace, tidak peduli dengan plagiarisme dan referensi penulis lain. Dengan kemurahan hati seperti itu, para penggemarnya masih memuji Grimace. Gurita datang untuk meninggalkan pesan, seorang penggemar menemukannya dengan sensitif, dan segera berkata kepada grup. Banyak penggemar Grimace datang dan melihat. Pesan Gurita sama sekali tidak sopan, dan kata-katanya menunjukkan kurangnya Grimace, dan dia terus terang. Saya tidak menyalin novel Anda sama sekali. Jangan gabungkan yang tidak berguna itu. Tidak apa-apa untuk menyalin Anda. Penggemar Grimace berhenti. Mereka semua pergi ke area ulasan buku Zhang Yu, mengutuk dan mengejek plagiarisme Gurita. Awalnya, itu hanya penggemar yang menyeringai, tetapi itu hanya beberapa konflik dan kontradiksi skala kecil. Tetapi Zhang Yu mengatakan yang sebenarnya dalam prosesnya. Membangkitkan ketidakpuasan sekelompok besar orang lainnya. Ternyata seorang penggemar yang menyeringai mengatakan Zhang Yu dalam siaran langsung dengan mengatakan, saya belum membaca buku Heluo dan Xiao Ying. Dia merekam kalimat ini dan meneruskannya ke basis penggemar Heluo dan Xiao Ying. Yang ini dapat dianggap menyebabkan kegemparan. Heluo dan Xiao Ying, satu selatan dan satu utara, adalah pencetus novel seni bela diri tahun-tahun sebelumnya, dan memiliki nama utara dan selatan. Dapat dikatakan bahwa basis penggemar dua orang itu sangat besar. Termasuk banyak penulis tingkat dewa yang hebat. Mereka menyaksikan karya mereka tumbuh dewasa. Penggemar selalu menilai mereka sebagai pendiri novel modern. Pada hari kerja, bahkan jika ada penulis yang menunjukkan sedikit penghinaan terhadap keduanya, mereka akan secara kolektif diserang oleh penggemar berat keduanya. Sekarang ada penulis yang mengatakan bahwa mereka belum membaca buku dua orang, dan mereka juga seorang penulis novel seni bela diri. Penghinaan yang begitu terang-terangan terhadap seni bela diri mencemooh orang-orang suci ganda seni bela diri, ini bukan hanya publisitas, itu hanya tidak menghormati orang-orang suci ganda utara dan selatan. Penggemar keduanya memposting ulang kata-kata Zhang Yu ke berbagai grup buku. Ini membuat basis penggemar kedua orang itu bergolak dan berkumpul bersama di area kerja Zhang Yu, diikuti oleh berbagai semprotan. Penggemar yang menyinggung seringai, tidak peduli seberapa banyak mereka berkata, itu hanya keributan kecil.
Bagaimanapun, basis penggemar itu kecil dan tidak dapat memicu gelombang besar. Tetapi penggemar yang menyinggung Heluo dan Xiaoying bukanlah orang biasa, karena basis penggemarnya terlalu besar. Zhang Yu sama baiknya dengan sarang lebah super Malaysia. Tentu saja, Zhang Yu belum mengetahuinya. Area komentar buku-buku baru dan lama Zhang Yu seperti penggorengan. Banyak orang berbondong-bondong ke sini, meninggalkan komentar, merendahkan karya Zhang Yu sebagai sesuatu yang tidak berguna. Hampir setiap karakter dan setiap plot dikritik karena tidak lengkap. Sebagai yang disebut Wenwu pertama, Wu kedua, jika seseorang benar-benar ingin menemukan sesuatu yang salah dengan Anda, bagaimana mungkin sebuah novel internet tidak beres? Area komentar Zhang Yu belum dikelola, hampir semuanya adalah kritik sepihak. Zhang Yu juga memiliki banyak penggemar, tetapi penggemar Zhang Yu relatif berkulit putih dan kefasihan bicaranya tidak bagus. Tidak seperti Heluo dan Xiaoying, penggemar dapat berbicara lebih banyak, jadi mereka hampir ditekan di pihak mereka. Pada pagi hari ketiga tahun baru, telepon Zhang Yu berdering. Zhang Yu mengangkatnya, dan itu adalah telepon Liu Jingying. Saudari Liu, selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Ngomong-ngomong Zhang Yu, kamu telah membuka buku baru, kan? Ya, memang. Mengapa kamu tidak mengatakannya kepadaku dan langsung membukanya? Kamu bisa mengatakannya terlebih dahulu dan menunjukkannya kepadaku. Apa yang terjadi? Seseorang mengatakan buku barumu. Apakah kamu tahu, biografi masa sulit, yang disalin dari Taois berwajah hantu? Begitu, kemarin seseorang memberitahuku. Saudari Liu, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Sebelum kemarin, aku belum membaca biografi masa sulit, dan mengatakan bahwa bukan omong kosong bahwa aku menyalin buku itu. Hal-hal ini tidak disengaja. Jika kamu menunjukkannya kepadaku, semuanya akan berakhir. Itu tidak akan terjadi sekarang. Aku tidak menyalin novelnya. Mengapa aku harus mengubahnya? Lagi pula, aku telah menulis semuanya dalam kerangka, dan bagaimana aku menulisnya lagi? Ngomong-ngomong, Saudari Liu, fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Apakah kamu tidak melihatnya? Kecuali beberapa kesamaan dalam dialog pembukaan, sisanya sama sekali berbeda. Itu sama sekali tidak disengaja. Tentu saja aku pergi untuk melihatnya. Kamu menulisnya dengan baik. Itu benar-benar bukan plagiarisme. Tapi sekarang ada pertanyaan besar. Apakah kamu dalam siaran langsung mengatakan bahwa kamu belum melihat novel karya Heluo dan Xiaoying? Ah, aku sudah bilang begitu. Ada apa? Ada apa? Kok bisa kamu bilang begitu? Aku belum pernah baca buku mereka. Aku jujur. Apa? Kamu belum pernah baca novel karya Heluo atau Xiaoying? Aku belum pernah lihat. Bahkan kedua nama itu, aku tidak sengaja mendengarnya setelah menulis novel. Aku bahkan belum pernah dengar kedua nama itu sebelumnya. Tidak, bos. Kamu bahkan belum pernah dengar nama mereka. Kamu novelis, atau ahli bela diri. Siapapun yang menulis novel bela diri harus tahu nama mereka dan baca buku mereka. Apakah kata bela diri adalah merek dagang terdaftar? Hanya mereka yang boleh menggunakannya, yang lain tidak boleh. Liu Jingying mendapati dirinya terdiam dalam kalimat ini. Ya, orang-orang belum pernah mendengarnya, tidak pernah melihatnya. Mengapa? Mereka tidak membiarkan orang menulis novel. Sepertinya tidak masuk akal. Ngomong-ngomong, Saudari Liu, kamu meneleponku dan bertanya apa yang terjadi. Saya ingin memberitahu Anda bahwa Anda telah mengalahkan Ma Huo. Sekarang banyak penggemar Heluo dan Xiaoying tahu bahwa Anda mengatakan bahwa Anda belum membaca buku dua orang selama siaran langsung. Dan yang terpenting, Anda masih seorang penulis novel seni bela diri. Penggemar Xuanzheng menganggap Anda sangat meremehkan Xuanzheng dari utara dan selatan, bagaimana Anda bisa bahagia? Begitu banyak penggemar Xuanzheng pergi ke area ulasan buku Anda untuk membuat masalah dan menyerang karya Anda. Jadi Presiden Editor Tang meminta saya untuk menyampaikan sepatah kata kepada Anda. Saya harap Anda menaruh pernyataan di bagian atas area pesan, yang mengatakan bahwa Anda tidak sengaja dan tidak memiliki niat jahat. Hanya, mengapa saya harus membuat pernyataan seperti itu? Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Saya tahu Anda mengatakan yang sebenarnya. Tetapi jika Anda tidak ingin membuat pernyataan seperti itu, ini akan sangat memengaruhi kinerja buku baru Anda. Saya tidak peduli nilai apa yang bukan nilai. Selain itu, saya tidak menunjuk perusahaan Anda untuk memakan semangkuk nasi ini. Ketika Liu Jingying mendengar Zhang Yu mengatakan ini, dia teringat. Zhang Yu adalah seorang ahli dalam segala hal.
Orang-orang tidak peduli dengan minyak dan air perusahaan mereka sendiri. Tanpa perusahaan mereka sendiri, mereka masih dapat menerbitkan dan menghasilkan banyak uang. Kemudian dia teringat bahwa Zhang Yu, sebagai penulis buku terlaris, juga merupakan ahli dalam industri komposisi dalam negeri. Dengan martabatnya sendiri, bagaimana dia bisa melunakkan orang-orang suci ganda? Atau yang lain. Anda dapat mengatur beberapa moderator. Jika Anda memiliki masalah, berhentilah bicara. Jika tidak berhasil, saya akan baik-baik saja untuk Tahun Baru Imlek, tetapi saya dapat membantu Anda mengaturnya. Kata-kata Zhang Jingyu membuat Zhang Yu sangat tersentuh. Saya merasa nada bicara saya sedikit berlalu, bagaimana Anda saling kenal begitu lama, dan mereka semua berteman. Tidak perlu berteman dengan sulit. Bagaimana mengatakan titik awal Liu Jingying juga untuk kebaikannya sendiri, dan Anda masih harus membedakan antara dalam dan luar. Kakak Liu, maaf, tadi aku agak berat. Aku tahu kamu juga demi kebaikanku. Sebenarnya, aku tidak terlalu peduli. Mereka suka menonton dan tidak suka menonton. Aku hanya menulis novel. Itu untuk orang-orang yang benar-benar suka melihatnya. Jika orang lain tidak menyukainya, tidak masuk akal untuk berbuat lebih banyak. Oh, tidak apa-apa. Sekarang kalian semua telah memutuskan seperti ini. Liu Jingying berkata demikian, mengubah nadanya, ya, dan tersenyum, tetapi jika sudah sampai pada hal ini, kalian perlu sedikit mempersiapkan mental. Ulasan buku kalian orang-orang yang mengerikan di sini seperti tentara. Jangan terlalu banyak menonton, kalian tidak bisa makan lagi, kalian menyalahkanku lagi. Tidak masalah, memarahi lebih sehat, aku tidak peduli. Keduanya mengobrol beberapa kata lagi sebelum menutup telepon. Zhang Yu kemudian menyalakan komputer dan masuk ke area ulasan bukunya, berencana untuk melihat apa yang mereka caci maki. Zhang Yu masuk ke area ulasan buku dan menemukan bahwa hanya tersisa 1 hari di pos, dan masih banyak lagi yang tak terhitung jumlahnya. Ada banyak hal yang buruk, dan beberapa yang baik, tetapi sangat sedikit. Zhang Yu juga melihat komentar-komentarnya. Umumnya, mereka mencari-cari kesalahan dalam buku mereka sendiri. Itu sangat buruk, sangat buruk. Ini juga masalah, itu juga masalah. Hampir 2 buku saya telah didevaluasi oleh orang lain dan tidak memiliki manfaat. Tidak masalah bagiku. Lagi pula, aku tidak menulisnya sendiri. Jika orang tua melihatnya, tidak mungkin bisa pingsan dan membuat mayat itu pingsan. Zhang Yu membaca banyak posting, dan tersenyum pahit. Aku tidak menyangka ada begitu banyak celah dalam buku Erao. Awalnya, kupikir kedua orang itu adalah penulis tingkat dewa, dan tidak ada kekurangan. Adapun hasilnya, hampir tidak ada gunanya direndahkan di dunia lain. Zhang Yu, yang sedang menonton posting itu, tiba-tiba sepertinya memikirkan sesuatu di dalam hatinya. Tidakkah menurutmu aku menulis dengan buruk? Katakanlah aku menulis putih, apakah tidak ada level? Kalau begitu, aku akan mencarikanmu buku yang ditulis dengan baik. 4 mahakarya, biarkan aku melihat apa lagi yang bisa kamu katakan. Namun sebelum itu, Zhang Yu bermaksud untuk terlebih dahulu melihat situasi, karya agung, di sini, untuk mengetahui bahwa ada juga karya agung di dunia lain, dan kebetulan, semuanya juga 4 karya agung, mengapa tidak 5 atau 6? Zhang Yu tidak mengetahuinya, mungkin itu terlahir dengan 4 kesamaan, dan lebih khusus tentangnya. Zhang Yu tidak tahu apa yang ditulis oleh 4 buku terkenal di dunia lain. Dia hanya tahu nama-nama buku terkenal ini. Zhang Yu berencana untuk meluangkan waktu untuk melihat 2 hari ini untuk melihat mana dari 3 karya agungnya, Water Margin, Journey to the West, dan Red Mansions yang lebih cocok untuk restorasi di dunia lain. Jika Anda tidak melihatnya, Anda tidak tahu harus berbuat apa, dan jika Anda menabrak lagi, bukankah itu akan menjadi masalah lain? Dalam beberapa hari berikutnya, kehidupan Zhang Yu mulai berjalan selangkah demi selangkah. Setelah siaran langsung selesai, Suang Jiao yang tak tertandingi diperbarui. Sisa waktunya adalah untuk melihat 4 karya agung versi dunia yang berbeda. Untungnya, Zhang Yu memiliki kemampuan yang tak terlupakan, ditambah dengan otak yang super. Dalam beberapa hari, keempat karya agungnya telah selesai. Setelah Zhang Yu menontonnya, dia menganalisisnya dengan saksama. Sebagian besar dari 4 karya agung di sini sebenarnya adalah subjek sejarah. Ini sedikit mirip dengan 3 kerajaan atau tepi air di sisi Anda. Jika Anda menulis 3 kerajaan atau tepi air, kemungkinan yang lain akan disebut sebagai plagiarisme atau referensi.
Bagaimanapun, beberapa peristiwa sejarah atau adegan perang sangat mirip. Itu tidak lebih dari sekadar mengubah nama pribadi, nama tempat, dinasti, del. Pertarungannya semua sama, sisanya tidak ada hubungannya dengan imajinasi. Itu hanya masalah penulisan yang baik atau buruk. Di tiga kerajaan dan tepi air, Zhang Yu benar-benar dapat menggunakannya. Satu masalah adalah tidak nyaman untuk digunakan. Anda harus tahu bahwa tiga kerajaan dan tepi air terlibat dalam banyak tokoh sejarah. Meskipun ini adalah biografi, ada banyak bagian yang realistis di dalamnya. Jika ditulis, mungkin ada banyak detail di tengah yang perlu dimodifikasi, dan sekarang saya tidak punya waktu luang itu. Kalau dipikir-pikir sekarang, yang bisa digunakan hanya Journey to the West dan Dream of the Red Mansion. Dari sudut pandang Zhang Yu, saya ingin menggunakan Dream of the Red Chamber. Hong Lo Meng adalah novel paling hebat dari keempat buku terkenal itu. Dan dari buku Dream of the Red Chamber, bahkan, diturunkan disiplin khusus yang disebut Red Studies. Kalau dipecah lagi, isi novelnya bahkan mencakup sastra, filsafat, sejarah, ekonomi, psikologi, pengobatan Tiongkok, del. Ada banyak orang yang mempelajari Dream of the Red Mansion sepanjang hidup mereka sampai meninggal, dan mereka punya ide dan wawasan baru. Bahkan bisa dikatakan bahwa Hong Lo Meng adalah ensiklopedia masyarakat feodal Tiongkok. Perspektif yang luar biasa dan tak terbayangkan itu terlihat. Tapi Zhang Yu sekarang punya masalah. Dari keempat mahakarya utama, saya baru melihat 3 di antaranya. Saya belum melihat Dream of Red Mansions. Sejujurnya, dibandingkan dengan 3 buku terkenal lainnya, isi Hong Lo Meng adalah yang paling tidak jelas, jadi Zhang Yu tidak ngotot untuk membacanya. Zhang Yu merasa sedikit tersesat saat ini. Pemuda itu tidak bekerja keras, lelaki tua itu sedih, dan sekarang tidak mungkin untuk melihat versi lengkap dari Mimpi Rumah Merah lagi. Apa yang harus saya lakukan? Pikiran Zhang Yu terjerat bahwa jika dia ingin menulis ulang Mimpi Rumah Merah, dia harus mengekstrak ingatannya, tetapi tidak ada versi lengkap dari Mimpi Rumah Merah dalam ingatannya. Jika Anda hanya menulis sebagian saja, maka terserah Anda untuk mengambil keputusan. Kemudian bahkan jika Anda memikirkannya dengan kaki Anda tahu jawabannya. Ini tidak mungkin. Mintalah diri Anda untuk menulis esai kecil, dan Anda terlalu malas untuk menulis pikiran Anda sendiri. Saya juga meminta diri saya untuk menulis Mimpi Rumah Merah di antara 4 buku terkenal, yang bukan Mimpi Rumah Merah. Itu hanya melamun. Untuk mengatakan bahwa Zhang Yu telah selesai menonton serial TV lama Mimpi Rumah Merah. Tetapi masalahnya sekarang adalah tidak mungkin untuk mengembalikan buku asli berdasarkan adegan dan dialog dari serial TV tersebut. Mimpi Istana Merah bukanlah sebuah mahakarya yang dapat diselesaikan dengan menyusun beberapa dialog lalu memoles dan menyempurnakannya. Jika Anda benar-benar memiliki kemampuan itu, jangan beri nama keluarga Zhang, dan ganti nama keluarga menjadi Cao. Belum lagi Zhang Yu percaya bahwa ia tidak memiliki level itu. Bahkan jika ia memilikinya, ia tidak ingin mempelajari Lao Cao dan mengabdikan hidupnya untuk sebuah buku. Karena dari sudut pandang Zhang Yu sendiri, ia masih memiliki jalan yang cerah dan kehidupan yang mewah. Saat ini, itu hanya untuk sebuah buku, atau cobalah untuk tidak melakukan terlalu banyak pekerjaan. Maka Mimpi Istana Merah pun dikesampingkan, dan sekarang Zhang Yu hanya memiliki 1 buku yang tersisa untuk dipilih, yaitu Penguasa Mistis. Perjalanan ke Barat. Perjalanan ke Barat dimulai dari 3 buku terkenal lainnya, dan juga melibatkan beberapa isu sejarah. Namun, latar belakang sejarahnya relatif rendah di antara keempat buku terkenal tersebut. Bahkan jika ada beberapa tokoh sejarah atau latar belakang dinasti, pada dasarnya itu tidak penting. Saya dapat dengan mudah menerapkannya pada dinasti dan karakter sejarah di sini. Karena perjalanan ke Barat adalah mitos, sebagian besar plot pada dasarnya dibuat-buat, tidak realistis, dan modifikasi kecil tidak memerlukan banyak pekerjaan. Bahkan jika seseorang ingin memilih masalah, Anda dapat dengan mudah menemukan alasan dan melewatinya. Dibandingkan dengan 3 buku terkenal lainnya, Perjalanan ke Barat adalah langkah otomatis sepenuhnya ke bawah, yang merupakan pilihan termudah untuk diri Anda sendiri. Saat ini tampaknya tidak ada yang lebih cocok untuk Anda di 4 buku dewa selain Perjalanan ke Barat. Sudah diputuskan, Zhang Yu segera mulai membuat kode. Dibandingkan dengan karya-karya dalam bahasa sehari-hari, membuat kode perjalanan ke Barat yang asli tidak begitu sederhana. Untungnya, Zhang Yu memiliki keterampilan mengetik tingkat dewa sebagai pendukung. Jika tidak,
kata-kata dan kata-kata itu sendiri akan menghabiskan separuh hidupnya. Zhang Yu dengan cepat menyelesaikan beberapa bab. Setiap bab dibagi menjadi pengembangan atas, bawah dan menengah. Zhang Yu masuk ke belakang panggung penulis dan menetapkan judul Perjalanan ke Barat. Pendahuluannya hanya 3 kata, Perjalanan ke Barat. Kemudian menjepit irisan itu dan mengikutinya keluar dari jalur perakitan. Pada malam hari, Zhang Yu masuk ke situs web untuk melihat bahwa itu gagal ditinjau. Alasannya adalah bahwa alur utama cerita tidak jelas. Penulis diharuskan menempelkan garis besar cerita untuk lulus tinjauan. Zhang Yu tidak punya pilihan selain menelepon Liu Jingying dan memintanya untuk menjadi editor yang bertanggung jawab atas tinjauan dan lulus Perjalanan ke Barat. Ketika Liu Jingyi mendengar bahwa Zhang Yu akan membuka buku baru, dia sedikit tidak senang, hal-hal sebelumnya belum berlalu, mengapa Anda membuat ngengat lagi? Karena dari perspektif pengeditan situs web, saya biasanya tidak menyukai pembukaan ganda penulis. Meskipun perusahaan tidak memiliki aturan kaku untuk pembukaan ganda penulis, itu dihancurkan atau tidak. Namun, ada argumen dasar dalam arah umum. Jangan membuka 2 kali. Cobalah untuk tidak membuka 2 kali. Tidak perlu menjelaskan hal-hal ini dengan sangat jelas. Menulis 2 buku pada saat yang sama menghabiskan energi dan imajinasi penulis, yang secara langsung akan menyebabkan penurunan kualitas kolektif semua karya dalam periode yang sama. Pada akhirnya, Anda mungkin kehilangan semangka dan mengambil biji wijen. Tentu saja, Liu Jingying merasa getir dan membujuk untuk waktu yang lama, berharap Zhang Yu dapat mengubah pikirannya. Tentu saja, Zhang Yu keras kepala. Dia sangat siap sehingga dia tidak dapat berbuat apa-apa. Dia juga menunjuk Perjalanan ke Barat, ini untuk memperjuangkan dirinya sendiri dan mengangkat wajahnya. Liu Jingyi membujuk untuk waktu yang lama, tetapi pada akhirnya dia tidak dapat mengalahkan Zhang Yu, dan dia akhirnya menegaskan bahwa Zhang Yu sedikit keras kepala. Apa yang dia suka lakukan di masa depan? Saya tidak dapat mengendalikannya. Tidak mungkin. Liu Jingying harus menghubungi perusahaan yang bertanggung jawab atas peninjauan dan meloloskan buku baru Zhang Yu. Tidak lama setelah Zhang Yu menutup telepon, dia online dan menyegarkan, dan melihat bahwa karyanya lolos peninjauan. Pada masing-masing dari 2 buku pertama saya telah menambahkan 1 bab, yang berbunyi sebagai berikut. Dengan ini saya memberitahu Anda bahwa teman-teman saya yang telah merilis buku baru Journey to the West dapat memeriksanya. Octopus telah merilis buku baru, dan banyak pembaca yang telah mengoleksi karya Gurita segera menemukannya. Didorong oleh rasa ingin tahu, mereka mengklik buku baru Journey to the West. Area sampul Journey to the West bahkan tidak memiliki sampul. Pengantarnya tidak ditulis, hanya kata-kata, Journey to the West. Dalam keadaan normal, kecil kemungkinan pembaca akan mengklik untuk membacanya. Anda terlalu malas untuk menulis pengantar singkat, siapa yang bisa membacanya? Untungnya, Gurita memiliki reputasi yang baik, dan mendapat persetujuan pembaca yang baik. Tidak penting untuk memperkenalkan sesuatu. Bahkan jika dia menulis, kentut, banyak orang tetap membacanya. Perjalanan ke Barat, Baji, puisi, kekacauan tidak terbagi menjadi langit dan bumi, dan tidak seorang pun dapat melihatnya. Sejak Pangu menerobos gunung-gunung suci, ia telah dibersihkan dari kekeruhan. Kelompok-kelompok orang yang tumpang tindih telah diangkat ke dalam kebajikan, dan semuanya telah menjadi baik. Hui Yuan Gong bergantung pada biografi Perjalanan ke Barat. Gei Wen Tian-Tian, setelah membaca irisan itu, banyak pembaca mengerutkan kening, apapun yang tertulis, itu semua tentangnya. Saya tidak memahaminya, tampaknya itu adalah bahasa Cina klasik. Kapan Gurita mulai bermain trik? Banyak pembaca membaca bagian awal dan mengetik pesan. Perjalanan ke Barat yang luar biasa. Sama sekali tidak terlihat bagus. Saya tidak mengerti apa yang sedang ditulis. Tidak, itu semua tentangnya. Sama sekali tidak lugas. Itu tidak terlihat bagus. Jangan menulis Dewa Gurita yang tidak berguna. Jika Anda punya waktu, bukankah lebih baik menambahkan beberapa bab lagi ke kebanggaan ganda yang tak tertandingi? Tidak, hal-hal serius tidak akan menghasilkan apa-apa. Sekarang apa yang sedang dilakukannya? Semangat. Banyak netizen mengeluh bahwa Zhang Yu tidak fokus dan menulis buku yang tidak menarik. Di area ulasan buku Zhang Yu, sekelompok orang yang sering menyerang karyanya baru-baru ini menemukan secara alami bahwa Zhang Yu telah membuka buku baru. Jadi mereka memindahkan medan perang satu demi satu, bermaksud untuk menyelesaikan buku barunya.
Tetapi orang-orang ini mengklik perjalanan ke barat dan tampak tercengang. Rumah-rumah orang sebenarnya klasik. Irisan pembuka, beberapa kata, menulis tentang 1 yuan, 12 tongkat, 4 gajah, 5 elemen, 3 talenta, berkata dalam kabut. Saya tidak tahu harus menulis apa atau apa yang harus dikatakan, bahkan jika Anda ingin memprovokasi sesuatu, Anda tidak dapat memprovokasinya. Setelah mencari untuk waktu yang lama, orang-orang ini tidak menemukan poin kritik yang spesifik. Tetapi kita tidak dapat menyangkalnya. Harus menulis beberapa kata dengan santai. Novel sampah. Segala macam rekayasa yang berantakan. Ada kecurigaan bahwa orang Cina kuno itu menyusun ulang. Tidak heran Raja plagiarisme, dari zaman modern hingga plagiarisme hingga zaman kuno. Setelah melihat banyak penggemar buku-buku Zhang Yu, mereka meninggalkan pesan di pos, karena Tuan Tanah mengatakan bahwa si bajingan gurita menjiplak bahasa Cina kuno. Tolong berikan contoh, ya. Tepatnya paragraf dan kalimat mana dari si gurita yang menjiplak. Anda dapat memberitahu kami banyak hal. Tidak, setuju, tolong berikan contoh. Pendahuluan, +1, +2. Kelompok yang menyerang gurita itu melihat situasi tersebut dan buru-buru mencarinya secara daring untuk memeriksanya, untuk melihat apakah ada rujukan yang jelas terhadap kalimat orang lain dalam karya Zhang Yu. Begitu menemukannya, dia akan menyemprotkan hidupnya. Akibatnya, orang-orang ini mencari dalam waktu yang lama, tidak hanya tidak menemukan bukti apapun dan tidak mengatakannya. Ditemukan juga bahwa ada banyak kalimat dalam irisan pembuka perjalanan ke barat, yang tidak lahir begitu saja, tetapi telah dipertimbangkan sepenuhnya. Kalimat-kalimat ini tidak hanya sangat ketat dalam hal kata-kata, tetapi juga sesuai dengan struktur utama penulisan bahasa kuno. Itu jelas merupakan gaya setiap orang. Ini mengejutkan banyak orang. Untuk mengetahui berapa tahun tata bahasa modern telah terbentuk, dapat dikatakan bahwa banyak tata bahasa di zaman kuno kini telah ditarik dari pasar literatur arus utama, dan sangat sulit untuk memverifikasinya. Bagaimana Zhang Yu ini tahu? Tidak ada bukti yang ditemukan, dan tentu saja orang-orang ini akan berhenti. Penggemar Zhang Yu tidak menanggapi pada pandangan pertama, dan tentu saja menertawakannya, seolah-olah mereka telah memenangkan pertempuran. Zhang Yu bangun pagi-pagi keesokan harinya, online dan membagi konten bab 1 menjadi 3 bab, atas, tengah, dan bawah, dan memperbaruinya. Dibandingkan dengan awal irisan, kita tidak tahu harus berkata apa, dan konten selanjutnya mulai memasuki alur utama cerita. Banyak pembaca bangun pagi-pagi untuk melihat bahwa perjalanan ke barat telah diperbarui lagi, dan memiliki 3 bab dan yang sama. Meskipun buku ini tidak nyaman untuk dibaca, tetapi rasa ingin tahu adalah sifat manusia, dan banyak orang masih ingin tahu apa yang ditulis Zhang Yu di balik perjalanan ke barat ini. Para pembaca ini naik dan terkejut sekaligus. Sebenarnya, ketiga bab itu semuanya ditulis dalam bahasa Mandarin klasik, dan semuanya sulit dibaca. Itu sama sekali bukan gaya Xiao Baiwen di internet. Dan gaya penulisan sepenuhnya mengikuti tata bahasa kuno, tidak ada jejak dekorasi vernakular modern. Journey to the West, agak melelahkan untuk dibaca, tetapi untungnya isinya cukup menarik dan alurnya cepat. Kecuali beberapa pembaca yang tidak suka menggunakan otak mereka tidak berencana untuk terus membakar otak mereka seperti ini. Masih ada sejumlah besar pembaca yang membacanya dan terkejut. Hampir semua orang tercengang oleh tulisan gurita yang menawan. Alur cerita novel ini luar biasa, selain itu, hampir setiap kata dan kalimat dalam novel ini sangat ketat. Orang-orang dengan beberapa keterampilan sastra telah menemukan bahwa Zhang Yu benar-benar menggunakan bab demi bab di seluruh teks. Dari pembukaan hingga penutupan, sangat ketat. Selain itu, teks tersebut menggunakan sejumlah besar puisi 5 karakter dan 7 karakter untuk dimodifikasi dan diawali. Karakteristik naratifnya juga sepenuhnya konsisten dengan karakteristik dasar penciptaan novel hukum kuno. Banyak pembaca yang mengetahui detailnya memahami bahwa Perjalanan ke Barat adalah novel baru. Pembaca yang tidak dikenal mengira itu ditulis oleh orang-orang kuno. Garis di antara barisnya rapi, dan ada juga gaya setiap orang. Perjalanan ke Barat baru saja menerbitkan 3 bab 1 kali, yang mengejutkan semua pembaca yang telah melihatnya. Banyak orang telah membacanya lagi, dan kemudian menelitinya kata demi kata, dan akhirnya menemukan bahwa itu adalah pembukaan yang hampir tanpa celah. Ditulis dengan baik, ini adalah kitab Tuhan. Syok, 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 3 syok aku memuja Dewa Agung.
Haha, Dewa Gurita adalah dewa. Siapa yang berani mengatakan bahwa Dewa Gurita menulis semuanya dalam teks putih kecil? Aku bisa menulis Perjalanan ke Barat jika kamu bisa mengatasinya. Meskipun buku ini ditulis dalam bahasa Mandarin klasik, aku sangat menyukainya. Dewa Gurita bersorak dan memperbaruinya. Hal ini, aku khawatir aku tidak akan bisa memperbaruinya. Kalimat yang begitu ketat, aku khawatir butuh waktu lama bagi Dewa Gurita untuk mempertimbangkannya. Tidak sama sekali. Lihat, semua pusing. Menulis bahkan lebih sulit dibayangkan. Tetapi melihat 3 bab pertama saja, kamu sudah memiliki tidak kurang dari 4 karya besar. Jangan meniup terlalu keras, oke. Hanya bab besar, aku berani mengklaim sebanding dengan 4 buku terkenal. Sungguh lelucon internasional. Tidak ada yang bisa menulis pada saat ini. Selain itu, ceritanya sama sekali tidak menarik. Sungguh monyet yang terlihat bagus. Bodoh. Nama mereka adalah Hongmeng, yang tidak memiliki nama asli, mematahkan sifat keras kepala Wukong. Mereka disebut Sun Wukong. Juga monyet, lihat kalimat orang lain, bahkan jika otakmu meledak, kamu tidak dapat menulisnya. Tidak, itu tak terkalahkan, dan asteris tidak. Kamu dapat menulis setengah bab, tidak, setengah bab, aku yakin. Meremehkan. Mudah, beraksi. Meremehkan +1, meremehkan +2, meremehkan +3, area ulasan buku Journey to the West hampir panas dan panas. Tentu saja, beberapa orang mengatakan bahwa mereka tidak suka menontonnya, tetapi mereka biasanya mengatakan bahwa mereka membaca karakter Cina klasik dan membakar otak mereka. Tampak lelah, mereka berharap Zhang Yu dapat menulis sesuatu yang dapat mereka pahami. Tentu saja, masih banyak pembaca yang setuju dengan kegembiraan Journey to the West, dan saya berharap Zhang Yu akan mempertahankan gaya penulisan ini. Pada hari-hari berikutnya, Zhang Yu memperbarui Journey to the West sambil memperbarui Pride yang tak tertandingi. Journey to the West karya Zhang Yu diperbarui sekali sehari, dan dibagi menjadi 3 bab, atas, tengah, dan bawah. Dengan bertambahnya konten Journey to the West, kekaguman pembaca dari awal secara bertahap menjadi terkejut, dan akhirnya menjadi terkejut. Pada awalnya, banyak pembaca berpikir bahwa Zhang Yu tidak lebih dari mencoba memamerkan tulisannya untuk membuktikan tingkat kepenulisannya, sehingga setiap orang yang menanyainya akan tutup mulut. Lagi pula, ada 3 bab lagi setiap hari, dan semuanya dalam bahasa Cina klasik. Ada begitu banyak puisi di tengahnya, jadi hampir mustahil untuk mempertahankan tulisan berkualitas tinggi seperti itu. Anda harus tahu bahwa Zhang Yu sekarang sedang memperbarui 2 buku sekaligus, Journey to the West dan Peerless Double Pride. Meskipun Peerless Double Pride tidak diperbarui secepat Journey to the West, isinya juga merupakan karya seni bela diri kelas 1. Banyak ide dan gagasan yang unik, dan Jiang Xiaoyu, seorang pria yang mencintai dan membenci, juga telah menjadi sosok bintang yang dicari oleh para pembaca. Oleh karena itu, sebagian besar pembaca percaya bahwa penulisan Journey to the West ini akan segera tidak terlalu dibesar-besarkan dan secara bertahap harus berubah dari yang ketat, lugas, dan akhirnya menjadi novel daring biasa. Namun seiring berjalannya waktu, penulisan Journey to the West tidak berubah sedikit pun, dan telah menjadi semakin ketat, dan alurnya menjadi semakin luar biasa. Dibandingkan dengan kesombongan yang tiada taraf, Journey to the West hampir merupakan adegan yang sama, dan banyak alur menunjukkan bahwa para pembaca yang suka menonton akan segera mati. Satu persatu meminta Zhang Yu untuk menulis bahasa daerah lain dalam perjalanan ke barat, saya yakin itu tampak lebih menarik. Dilihat dari keseluruhan antusiasme Journey to the West, pembacanya masih belum sebaik para pembaca lainnya. Karena yang terakhir adalah novel vernakular, dan isinya lebih lugas dan mudah dipahami, basis pasar pembacanya relatif besar. Journey to the West sepenuhnya klasik, dan sulit dibaca, dan banyak dari mereka harus mencarinya di kamus, kalau tidak, Anda tidak akan mengerti apa artinya. Banyak pembaca bercanda bahwa Journey to the West lah yang mendorong penjualan kamus Mandarin selama periode yang sama. Penerbit yang menerbitkan kamus besar seharusnya memberi Zhang Yu bonus. Tentu saja, ini juga membuat banyak pembaca kelas atas sangat mengagumi gurita itu. Jika buku Journey to the West terus berkembang seperti ini, saya benar-benar tidak tahu seperti apa situasi akhirnya. Ini juga membuat Journey to the West
menjadi buku yang mendapatkan popularitas di kalangan pengguna literatur kelas atas dan mulai saling merekomendasikan. Matahari terbit dan terbenam, 15 tahun segera berlalu, dan tahun pun berlalu sepenuhnya. Bagi Zhang Yu, hari itu adalah hari sekolah. Melalui Beiying, Zhang Yu menemukan sekolah desain busana yang bagus untuk ibunya, Yu Makes You, di Beijing. Sekolah itu adalah basis pendidikan komprehensif yang didirikan oleh kelompok pendidikan. Semua pengajarnya adalah pakar dalam pendidikan desain busana yang diundang oleh Eropa. Tentu saja, biaya sekolahnya tidak murah, tetapi Zhang Yu tidak buruk, asalkan yang terbaik. Sebelum ibunya pergi, Zhang Yu mentransfer 2 juta lagi ke kartu bank ibunya. Pada saat yang sama, dia mendoakan ibunya agar belajar dengan lancar. Keesokan harinya sebelum sekolah dimulai, kedua wanita itu melambaikan tangan sambil menangis di stasiun kereta. Zhang Yu menatap kereta yang jauh, dan mendesah dalam hatinya. Saya berharap wanita tua saya dapat menginspirasi semangatnya dan memulai dari awal untuk menyambut kehidupan barunya. Tian Zhenbo, wakil ketua Asosiasi Penulis Tiongkok, sedang memperhatikan layar komputer dengan saksama, sambil melihatnya, dia juga menggunakan catatan untuk menuliskan beberapa detail, dan dia cukup fokus. Terdengar ketukan di pintu. Masuk, pintu kantor didorong terbuka, dan seseorang masuk. Tian Zhenbo melirik orang itu dan berkata, duduk. Ketua Asosiasi Penulis Provinsi Dongxing, anggota Komite Asosiasi Penulis Nasional, Chang Yi, menutup pintu dan duduk di sofa. Tian Zhenbo berkata, ada cangkir di atas meja dan air di dalam ketel. Ada teh di lemari belakang. Masak sendiri, tidak ada pelayan di sini, jaga dirimu. Chang Yi tersenyum, mengambil cangkir, mengambil teh, dan menuangkan air panas untuk dirinya sendiri. Panas sekali, aku menyesapnya beberapa kali, dan merasakan sedikit hawa dingin di sekujur tubuhku, berkata Laos. Apa yang kau lihat dengan serius? Tian Zhenbo berkata, oh, bagaimana dengan novel? Chang Yi mendengar senyuman dan berkata, jarang sekali, Laos, aku tidak menyangka kau membaca novel daring. Tian Zhenbo tersenyum datar dan berkata, kenapa harus mengikuti perkembangan zaman? Buku apa yang kau baca? Chang Yi menyesap air dan menurunkan gelasnya. Jika tulisanmu bagus, aku akan memeriksanya saat aku kembali. Tian Zhenbo mendengar ini, menghela napas, dan berkata, lebih dari bagus. Bagus sekali, tak terbayangkan. Journey to the West, sudahkah kau mendengarnya? Journey to the West. Chang Yi mengerutkan kening sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, belum mendengarnya. Apa yang kau tulis? Tian Zhenbo bangkit, mengambil cangkir teh di atas meja, dan meninggalkan tempat duduknya. Ia berkata, tulislah sesuatu. Aku tidak akan menceritakan lebih banyak tentangnya. Kau kembali saja dan baca sendiri. Buku ini tidak menceritakan alurnya. Beberapa orang memiliki level seperti ini. Selama percakapan, Tian Zhenbo mengambil ketel dan menambahkan air ke cangkir tehnya. Kata-kata Chang Yi menunjukkan keterkejutan, berkata, benar atau salah. Siapa di antara dewa sastra besar di Tiongkok? Mungkinkah di Taiwan dan Hong Kong? Tian Zhenbo berkata, bukan penulis di Taiwan dan Hong Kong. Itu adalah penulis di negara kita. Siapa? Tanya Chang Yi penasaran. Tian Zhenbo berkata, seorang penulis dengan nama Pena Gurita. Pernahkah kau mendengarnya? Chang Yi memikirkannya dan menggelengkan kepalanya. Aku belum pernah mendengarnya. Aku tidak ingat ada penulis seperti itu di asosiasi kita. Tian Zhenbo berkata, tidak di asosiasi kita. Aku adalah penulis novel daring. Apa? Chang Yi tertegun lama mendengar kata-kata itu, lalu tiba-tiba berkata, novel-novel yang ditulis oleh penulis novel daring disebut sebagai salah satu yang terbaik di Tiongkok. Tidak bisakah kau, Lao Tian? Standarmu begitu rendah. Kau tidak selalu berbicara tentang internet. Novel tidak ada apa-apanya, bukan. Kalender kuning tua. Tian Zhenbo menghela nafas, menyesap teh hangat, dan berkata, aku juga pernah melihat beberapa novel daring yang disebut populer sebelumnya. Itu benar-benar sampah. Cerita dan tulisannya hampir kasar, tidak ada nutrisi, tidak ada konotasi. Dulu aku menghela nafas, tidak ada yang membaca literatur ortodoks, tidak ada yang menulis, dan pasar sastra telah beralih ke orang-orang yang memborong pintu. Tetapi aku tidak menyangka bahwa hari ini mereka yang memborong pintu memberiku pelajaran,
bukan bahwa tidak ada bakat di Tiongkok. Hanya saja bakat hanya ingin menghasilkan uang, dan sama sekali tidak menggunakan energi mereka ke tempat yang tepat. Chang Yi berkata, apakah perjalanan ke barat, ini benar-benar ditulis dengan baik? Tian Zhenbo berkata, ini lebih dari bagus. Perjalanan ke barat, ini sekarang telah menerbitkan lebih dari 18 bab dan 50 bab. Dari bab-bab yang telah diperbarui sekarang, tulisannya tidak kurang dari 4 mahakarya. Apa? Chang Yi tercengang. Sebuah novel modern, tidak kurang dari 4 mahakarya utama, sungguh lelucon internasional. Perlu diketahui bahwa meskipun jumlah total pengetahuan dan pembelajaran orang-orang modern lebih besar daripada orang-orang kuno, itu juga lebih rumit. Hanya untuk mengatakan bahwa dedikasi dan kreativitas sastra itu mewah, orang-orang modern jauh lebih buruk daripada orang-orang kuno. Jadi dari sudut pandang orang-orang modern, hampir mustahil untuk menciptakan karya sastra yang sebanding dengan 4 karya terkenal itu. Begitu Chang Yi mendengarnya, Tian Zhenbo, seorang Taisan Beidou di dunia sastra domestik, menilai sebuah novel daring sebanding dengan 4 mahakarya itu. Dari sudut pandangnya, hampir seperti dia mendengar Tian Fang Yetan. Chang Yi tertegun lama sebelum dia tenang dan menatap Tian Zhenbo dan berkata, Lao Tian, apakah kamu tahu apa yang kamu bicarakan? Seorang penulis novel internet dapat menulis novel yang sebanding dengan 4 buku terkenal. Ini terlalu tidak masuk akal. Standar keempat buku terkenal itu sangat rendah. Tian Zhenbo berkata, bukannya kamu tidak percaya. Aku tidak percaya sebelum membaca Perjalanan ke Barat ini. Buku ini juga direkomendasikan kepadaku oleh anggota konferensi lainnya, dan orang-orang juga memujinya, dan aku harus melihatnya. Aku tidak tahu. Aku takut pada pandangan pertama. Jika kamu tidak percaya, datanglah dan lihat. Lihat saja percakapan antara si pengecut dan nelayan ini. Kamu lihat setelah itu, aku tahu bagaimana dia menulis. Petik 2. Dengan ekspresi tidak percaya, Chang Yi datang ke tempat duduk Tian Zhenbo dan melihat bab yang dipilihnya. Chang Yi mengikuti teks di layar, dari bertanya-tanya menjadi terkejut, lalu dari terkejut menjadi terkejut. Ini, bagaimana ini bisa ditulis oleh seorang penulis novel internet? Tulisan di rumah ini sangat dilebih-lebihkan.